Microsoft Mathematics adalah perangkat lunak sejenis kalkulator, namun memiliki fitur yang lebih lengkap dan memiliki kemampuan untuk menjabarkan secara detail langkah demi langkah penyelesaian suatu persoalan dalam disiplin ilmu pasti. Tidak hanya matematika, namun untuk ilmu fisika dan kimia. Penjabaran yang sangat detail hanya ditemui pada persoalan matematika saja. Salah satu keistimewaan program ini adalah disediakan secara gratis oleh Microsoft Corporation serta telah mendukung antarmuka sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Dengan menggunakan Microsoft Mathematics, kita dapat mengerjakan berbagai fungsi matematika. Di antaranya, 1. Melakukan perhitungan matematika standar seperti akar dan logaritma. Yang kedua, menyelesaikan operasi persamaan dan pertidaksamaan. Yang ketiga, menyelesaikan aturan segitiga. Yang keempat, melakukan suatu konversi dari suatu satuan ke bentuk satuan lain. Yang kelima, melakukan satuan ke bentuk satuan lain. Yang keenam, melakukan perhitungan trigonometri seperti sinus ataupun kosinus. Yang ketujuh, operasi matriks dan vektor. Yang kedelapan, statistika dasar. Yang kesembilan, menghitung operasi kompleks. Yang kesepuluh, menggambarkan grafik 2 dimensi atau 3 dimensi diagram Cartesius. Yang kesebelas, menyelesaikan rumus-rumus dan pertidaksamaan umum. Yang ke-12, operasi turunan, integral, dan limit. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Microsoft Mathematics ini. Yang pertama, ada kelebihan dari aplikasi Microsoft Mathematics, yaitu program aplikasi Microsoft Mathematics sangat memudahkan siswa dalam belajar matematika, sangat membantu menyelesaikan persoalan, mudah dioperasikan, terlebih software ini free dapat didownload langsung dari situs resmi Microsoft. Selain kelebihan aplikasi Microsoft Mathematics juga memiliki kekurangan. Di antaranya, siswa kurang memahami dalam menggunakan aplikasi tersebut. Terkadang, ada permasalahan soal yang tidak menggunakan cara penyelesaian. Tidak tersedianya buku panduan atau modul tentang pengoperasian Microsoft Mathematics secara lengkap. Perhitungan yang ditampilkan sangat sederhana. Nah, bagaimana sih langkah-langkah penggunaan aplikasi Microsoft Mathematics? Yuk langsung saja kita jalankan aplikasinya. Nah, terlebih dahulu kita buka aplikasinya, yaitu Microsoft Mathematics. Nah, seperti ini tampilan utama dari aplikasi Microsoft Mathematics. Di sini terdapat 3 menu tampilan utama, yaitu ada menu Home, Insert, dan juga View. Nah, selain itu, terdapat juga bagian yang tak kalah penting, yaitu kalkulator PIT atau kalkulator sains yang biasa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan matematisnya. Nah, selanjutnya ada worksheet. Nah, worksheet di sini adalah tempat untuk mengetik atau menuliskan soalnya. Nah, selanjutnya ada menu graphing. Nah, di menu graphing ini, kita bisa membuat sebuah grafik sebagai solusi dari sebuah persoalan matematis. Kita masukkan nilai persamaannya, lalu kita pilih grafik 2D atau grafik 3D. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu secara detail, icon-iconnya. Nah, pada menu Home, di sini terdapat yang namanya real numbers, atau dalam artian itu merupakan bilangan asli. Complex numbers, atau dalam artian itu bilangan kompleks, degrees, dan decimal place. Nah, di sini biasanya kita menggunakan real numbers, degrees, dan juga decimal place yang not fixed. Sebenarnya kita di sini bisa memilih berapa desimal yang mau kita gunakan. Di sini saya klik not fixed aja karena kita belum bisa menentukan. Nah, selanjutnya ada menu keyboard. Keyboard di sini
digunakan untuk menuliskan angka-angkanya pada lembar kerja. Contohnya seperti ini. Nah, pada menu home juga terdapat yang namanya ink. Nah, ink di sini merupakan bagian dari worksheet atau lembar kerja yang apabila kita tuliskan soalnya bisa menggunakan jari dengan menyentuh kursor ataupun dengan menggunakan mouse. Misalnya 1 dikurang 4, maka kita pijit enter, maka muncullah hasilnya. Nah, seperti itu. Tetapi pada umumnya kita menggunakan keyboard agar lebih mempermudahnya. Nah, kita tinggal mengklik aja angka-angka ataupun soal-soal yang mau kita cari solusinya. Nah, selanjutnya di menu home ini ada yang namanya equation solver. Equation solver di sini merupakan pemecahan permasalahan atau persamaan. Nah, di sini bisa untuk menyelesaikan persamaan tunggal ataupun sistem-sistem persamaan. 2 buah persamaan atau 3 buah persamaan. Di sini kita bisa menggunakannya. Nah, seperti itu. Contohnya, untuk persamaan 2 buah persamaan. Misalnya, X ditambah 3 sama dengan 6, dan persamaan kedua kita masukkan nilai, Y ditambah 2 sama dengan 6. Nah, maka kita cari solusinya atau solve-nya, maka diperoleh nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Nah, selanjutnya ada menu formula and equation. Nah, di formula and equation ini merupakan rumus, kumpulan-kumpulan rumus atau persamaan yang seringkali digunakan dalam ilmu matematika atau sains. Nah, di sini terdapat aljabar, rumus-rumus aljabar, rumus geometri, trigonometri, dan lain sebagainya. Contoh kita buka yaitu yang trigonometri. Nah, maka muncullah kumpulan-kumpulan rumus dari trigonometri, yaitu ada yang rumus identitas, ada yang rumus sinus, kosinus, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada triangle solver, yaitu solusi permasalahan segitiga. Di sini kita bisa mencari panjang sisi, sudut, luas, dan juga tipe-tipe segitiga. Nih, tipe segitiga, panjang sisi, luas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada icon unit converter, yang artinya itu adalah mengkonversi satuan ukuran. Misalnya kita ambil contoh. Di sini kita bisa memilih satuannya. Yang pertama itu milimeter. Dan di sini kita bisa mengkonversinya ke dalam satuan lain, misalnya adalah sentimeter. Kita klik di sini, kita input datanya. Misalnya kita mau buat 1000 mm. Maka satuan di dalam sentimeter adalah 100 cm. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menu insert. Menu insert di sini bisa digunakan untuk mengedit sebuah matriks dan bisa juga untuk memilih variabel yang akan kita gunakan di dalam worksheet atau bisa juga mengolah sebuah data. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menu view. Nah, menu view di sini untuk mengatur segala tampilan yang ada di dalam aplikasi Microsoft Mathematics. Misalnya kita mau mengubah warna kalkulatornya menjadi ini. Nah, sudah berubah kan? Selanjutnya kita mau mengubah tampilan worksheet. Bisa kita klik di sini. Yaitu mau yang silver ataupun mau yang black. Nah, seperti itu. Kita kembali kepada menu home.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada fitur-fitur yang ada di kalkulator PATH atau kalkulator sains. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan persamaan matematika yaitu kalkulus, statistik, trigonometri, linear aljabar, dan permasalahan matematis lainnya. Nah, kalkulus di sini seperti turunan atau derivat, terus ada integral tentu, tak tentu, limit, dan lain sebagainya. Nah, yang statistik di sini kita bisa menentukan mean, median, modus, rata-rata, varian, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang trigonometri ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan trigonometri mulai dari sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aljabar linear. Di sini kita bisa mencari permasalahan tentang aljabar. Aljabar linear seperti matriks, matriks transpose, reduce, determinan, inverse, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada solusi lain seperti menentukan logaritma, akar, kuadrat, dan juga lain sebagainya. Nah, yang pertama kita coba yang kalkulus. Di sini saya akan menuliskan sebuah soal tentang turunan. Kita klik, nah akan muncul pada menu worksheet seperti ini. Kita masukkan nilainya yaitu 4x. Maka kita klik enter. Nah, muncullah hasil dari turunan 4x adalah 4. Selanjutnya, kita bisa mencari integral atau luas daerah. Misalnya kita cari integral dari 5x kuadrat. Nah, untuk kuadrat sendiri kita bisa mencarinya di sini di menu standar dengan mencari ikon kuadrat. Nah, seperti ini. Tinggal kita enter, maka muncul hasilnya integral dari 5x kuadrat adalah 5/3 x pangkat 3. Selanjutnya kita masuk kepada statistik. Di sini saya akan memasukkan sebuah data dengan mengklik insert dataset. Kita masukkan 3, 5, 6, dan 7. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya saya ingin menentukan nilai min. Min dari data tadi dengan mengklik min. Selanjutnya kita klik datanya tadi di atas sini. Nah, lalu kita klik enter. Maka muncullah min dari data tersebut, yaitu 4,8. Selanjutnya saya akan mencari nilai median atau nilai tengah. Dengan mengklik nilai median, lalu kita klik data tadi. Double klik, lalu klik enter. Nah, maka muncullah hasilnya yaitu 5 mediannya. Selanjutnya kita masuk kepada menu trigonometri. Saya ingin menentukan nilai dari kosinus 60. Lalu kita klik enter. Maka muncul hasilnya adalah setengah atau 0,5. Selanjutnya saya ingin menentukan nilai kotangan. Kotangan 30 derajat. Saya klik enter, maka muncul hasilnya adalah akar 3. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan linear algebra atau aljabar linear. Yaitu saya ingin menentukan sebuah matriks. Pertama-tama kita akan membuat matriksnya terlebih dahulu dengan mengklik insert matriks. Lalu kita tentukan ordonya, kolomnya 2, dan barisnya 2, yaitu ordo 2 kali 2. Tinggal kita klik OK. Maka muncul seperti ini. Maka kita masukkan nilainya yaitu 3, 5, 4, dan 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik enter. Lalu kita buat determinan dari persamaan matriks di atas dengan mengklik double klik, lalu kita klik enter.
maka muncul determinan dari matriks tersebut adalah 2. Nah, selanjutnya saya ingin menentukan inverse-nya dengan mengklik inverse, lalu kita klik persamaan matriks tadi, double klik. Lalu kita klik enter. Nah, maka muncullah hasil dari inverse-nya, yaitu 2 min 1 min 2,5 1,5. Nah, selanjutnya di sini saya akan menentukan permasalahan matematis yang pada umumnya muncul. Misalnya, kita tentukan adalah akar dari 16. Maka muncul hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita masuk kepada logaritma. Nah, logaritma saya ingin membuat logaritma dari 100. Maka muncul hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Teman-teman semua bisa mempelajarinya dengan lebih mendalam. Jika kita sudah mengetahui tool-tool dari setiap icon Microsoft Mathematics, maka kita sudah akan mudah dalam menggunakan aplikasinya. Tinggal kita masukkan saja persoalan matematisnya. Nah, selanjutnya adalah menu graphing. Di sini kita akan membuat sebuah grafik. Kita masukkan terlebih dahulu persamaannya. Di sini sudah terdapat petunjuk ya, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Nah, kita masukkan. Misalnya, kita masukkan persamaannya adalah Y sama dengan 2 ditambah 3X. Kita klik enter. Nah, selanjutnya yang kedua, X sama dengan 2 dikurang 5Y. Kita klik enter. Nah, di sini saya ingin membuat grafik 2D. Maka tinggal kita klik drag. Nah, maka muncul hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, inilah merupakan gambar grafik atau sebuah penyelesaian permasalahan matematis dalam bentuk persamaan. Nah, seperti itu. Kita kembali kepada worksheet. Selanjutnya, jika teman-teman semua sudah mencarinya, soal-soal ini, teman-teman bisa menyimpannya pada dalam bentuk file, yaitu dengan mengklik file, lalu kita klik save as. Nah, teman-teman terserah teman-teman ya mau save di mana. Di sini saya akan save di dokumen dengan nama uji MS1. Kita save saja, maka otomatis sudah tersimpan untuk lembar kerja kita yang kita buat dari awal hingga akhir. Nah, itulah merupakan tutorial atau cara untuk menggunakan Microsoft Mathematics. Semoga teman-teman dapat mengerti dan lebih memahaminya.